Jangan merobeknya, nak. Apakah kamu akan menikah lagi nanti? Atau menikahi wanita lain? Surat cerai. Pan siang dong kamu. Secara resmi bercerai. Bagaimana dengan prosedur pindah rumah? Saya harap kamu bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Saya bilang, semuanya kecuali saya. Uang tidak berarti apa-apa bagi saya sekarang. Saya harap kamu bisa hidup dengan baik di masa depan. Ya. Kamu punya uang sekarang. Kamu hebat, tidak ada yang kurang untukmu. Saya membeli kalungnya, kembalikan padaku. Berikan gelangnya padaku. Ada lagi? Sepertinya kamu juga membeli pakaiannya. Lepaskan untukmu. $500. Kamu hanya punya $100. Apa artinya selalu ada jalan sebelum gunung? Apa pertarungan terakhir? Apa taruhan sekali jalan? Apa artinya selalu ada masa depan yang cerah? Jangan bicara. Beli cepat dan pergi. Saya sudah membelinya, giliranmu. Jangan beli. Lihat dirimu. Kakak ragu-ragu, mengeluarkan $2, bisakah? Kamu memberikan kontribusi untuk kesejahteraan kita? Mengapa kamu tidak membelinya? Oke, saya akan membelinya. Bagaimana cara membelinya? Pilih nomor. Bantu saya memilih. Ini pilihanmu. Bagaimana memilih? Pilih 6 nomor dari 33 nomor. Ada 16 nomor di belakang, pilih satu nomor. Dari 1 sampai 6. Ini sangat normal. Ulang tahun istri saya. Katakan nomornya. Bagaimana saya tahu kapan ulang tahunmu? 11, 14, 8, 16. 11, 14, 8, 16. Hanya 4 nomor. Sangat menjengkelkan, aku tidak akan membelinya. Beli. Tulis ulang tahunku. 10.30. Untuk bola basket saya sarankan memilih 4. 4 itu sedikit tidak beruntung. 4 saja. Bagus. Dapat uang. 6 lembar. Istri. Aku benar-benar tidak menyukainya. Apakah kamu benar-benar tidak menyukainya? Ini adalah hadiah pernikahan. Bukankah kamu berjanji untuk mengganti 3 koin emas itu? Tidak, istri, aku ingin. Bukankah kita baru saja membeli rumah? Saya pikir prioritas pertama adalah kamu harus melunasi hipotek terlebih dahulu. Selain itu, gelang ini luar biasa. Itu milik ibu mertuaku. Ibu mertua itu telah diwariskan dari nenek moyang. Sekilas, salafi itu luar biasa dan Sangat berharga. tentu saja. Aku berjanji, sayang. Mari kita lunasi hipoteknya. Kemudian begitu aku Pan Siangdong punya uang, aku akan membantumu mendapatkan 3 emas itu. Sungguh. Sungguh. Kemarilah dia. Sudah mati. Ayo suami, pakai ini untukmu. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Oke. Istri. Mengapa kamu begitu mencintai Sangin? Secara alami. Tahukah kamu ini adalah tradisi di kota kita? Menikahi seorang gadis seharusnya. Menikahi seorang gadis. Di era apa tradisi ini masih berlaku? Apa pendapatmu? Jika kamu tidak membelinya, aku akan menceraikanmu. Beli. Lihat, aku berjanji padamu 3 koin emas. Berikan itu lagi padaku. Tidak. Kau hanya bisa memilih 1. Tidak. Kau janji akan memberiku segalanya. Ini indah. Timur. Pan Siangdong. Bangun. Bangun sendiri. Cepat. Siangdong, tolong berhenti berbaring di tempat tidur.
Ayo sikat gigi dan cuci muka. Aku sudah memeras pasta gigi untukmu. Hei anak baik, kenapa kau masih berdiri di sana? Ayo sikat gigi. Siang dong, cepat. Aku membuat sarapan ini untukmu. Ayo cepat. Lihat dari hati ke hati. Kau sakit? Kenapa membuat telur berbentuk hati? Kau sakit, bagus, ada sesuatu untuk dimakan. Jangan sebutkan telur gorengmu dibuat sepenuhnya dalam cetakan berbentuk hati. Ini benar-benar menyenangkan. Bagaimana kau menyikat gigiku? Kau cabul, aku tidak mau sikat gigi ini lagi. Lau Pan Lau Pan Lau. Pan tolong berhenti dan tunggu aku. Pan tua. Tunggu sebentar, Pan. Berapa nomormu? Berapa nomornya? Nomor ini terdengar familiar, kau tahu? Bagaimana kau tidak familiar dengan angka Arab? Leheit. Aku beli 10 dan 30. Kami beli 04 di lapangan basket hari itu. 4 angka pertama apa yang kau beli? Ulang tahunku adalah 08 16. Bagaimana dengan lotre? Di rumah. Di mana rumah? Di baju. Bagaimana dengan baju? Di mesin cuci. Apa kau sangat suka kebersihan? Siapa yang membuatmu mencintai kebersihan? Kenapa kau sangat mencintai kebersihan? Buka pintunya, buka pintunya. Di mana mesin cuci? Di mana mesin cuci? Di mana kamu menaruh mesin cucimu? Mesin cuci. Di mana mesin cucinya? Apa itu mesin cuci di sofa? Aku tidak yakin itu di mesin cuci. Kenapa itu di sofa? Mesin cuci. Mesin cuci teh. Mesin cuci tidak ada di sini. Mesin cuci, mesin cuci, mesin cuci. Mesin cuci. Di mana mesin cucimu? Di sini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku harap itu tidak tercuci. Aku menemukan ini di sini. Tutup pintunya. Koran-koran. Baca cepat. Milik. 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 16. Itu bukan mencuri. Tidak mungkin.
Pergi belanja. Saif. Buka pintu ke timur. Pan siang dong. Sial, tidak mungkin bisa. Kamu bantu aku siapa? Yang mengusir orang keluar. Siapa peduli siapa dia, hanya pergi saat disuruh. Halo. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Kenapa kamu di rumahku? Rumahmu. Apa kamu pacarnya Laupan? Aku kekasihnya yang. Suaminya. Kamu kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Aku teman kecil teman pria tua itu. Temannya. Aku tahu semua temannya. Apa kamu tidak melihatku? Itu bukan hanya kita, bukan satu-satunya orang sekarang. Ayo kita keluar dan ngobrol. Dia pacar kamu. Kamu ngapain di sini? Aku ada sesuatu yang mau aku tanyakan. Kalian berdua duluan aja. Kalau ada apa-apa bilang aja di sini. Nggak kamu lihat karena dia kekasih kamu. Biar kekasih kamu aja yang datang dan ngobrol. Kita udah cerai. Pan siang dong, aku beneran ada sesuatu yang mau aku bilang. Bilang aja. Kamu mau apa dari aku? Kalian ngobrol aja aku. Pergi ke tempat kerjamu nyari kamu. Mereka bilang kamu udah resign. Kenapa kamu mau resign? Kamu ngomong aja. Apa yang kamu bilang? Kenapa kamu berantem sama bos kamu? Aku cuci bajuku karena bau keringat. Lipas pajama. Biar aku cuci bajumu. Kalau bajumu kotor aku yang cuciin. Baiklah, aku cuci sendiri aja. Ayo. Nggak masalah, aku cuci sendiri aja. Bagus. Makan buah-buahan. Bagus. Loge. Begini Dan. Udah jelas tertulis di kontrak cerai. Semua harta selama kita menikah jadi milik kamu. Aku datang hari ini. Pengen tanda tangan lagi sama kamu. Setelah tanda tangan kontrak ini, harta-harta ini cuma bisa atas nama kamu. Jadi tolong tanda tangan bahwa kamu resmi cerai aku. Nggak mau datang ke kamu buat hal-hal ini lagi. Tolong tanda tangan aku. Nggak mau rumahnya lagi. Kenapa? Kita udah tanda tangan kontraknya. Aku menyesal aku. Bilang rumahnya jadi milikmu, aku nggak mau lagi aku. Nggak peduli kalau kamu mau sewa atau jual. Cuma kasih tahu aku duluan aja. Apakah kamu punya hal lain? Kalau kamu baik-baik saja, kita berdua punya hal yang harus dilakukan benar. Pan siang dong, aku memberitahumu. Cara menandatangani perjanjian cerai. Kamu harus melaksanakannya aku. Belum bisa mempercayainya aku. Tidak bisa menyerahkan rumah ini. Kita sudah bercerai. Itu bukan urusanmu lagi. Setelah perceraianmu istrimu meninggalkan semua properti dan rumah untukmu. Itu bukan urusanmu. Jadi kamu tidak punya orang lain di luar sana? Istrimu punya orang lain di luar nama. Belakangmu adalah angka 3 digit 8 nama. Belakangku adalah KI dan nama asliku adalah tidak punya urusan? Aku tidak menonton lotre. Koran itu sudah lama.
Apa? Rusaknya? Mengapa pusat lotre kesejahteraan sosial selalu sibuk? Selura. Dunia menang. Menurutmu ini benar atau salah? Bagaimana mungkin itu palsu? Bagaimana itu tidak mungkin? Sekarang di masyarakat ini pria bisa menjadi wanita-wanita, bisa menjadi pria laut. Menderu saat dia berkata begitu. Apa yang tidak mungkin terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa pergi membelinya bersama? Kenapa kamu pergi? Pusat lotre. Delo. Siapa itu? Kami membeli tiket lotre. Tuan, kamu tidak perlu berbicara begitu pelan. Aku membeli tiket lotre. Aku melihat di koran bahwa aku mungkin memenangkan hadiah. Aku ingin memastikan. Oke, tunggu sebentar. Tuan, silakan ikuti aku. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Silakan kalian berdua masuk kamu. Tidak memenangkan 5 juta. Itu 30 juta. Karena hari ini adalah hari Jumat, silakan kembali Senin depan untuk mengambil hadiah Anda. Tidak berani melihatmu. Sudah sampai, saya sudah sampai. Musim uang besar telah tiba. Wajah seperti apa? Musim keuangan Haohan. Setelah punya uang mata jadi buta. Kamu terobsesi dengan uang. Istirahat. Lihat apakah ada yang mengawasi kita. Berhenti. Tuan-tuan, Anda tidak mengambil kartu Anda. Terima kasih. Maaf, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Apakah Anda sudah menikah? Anak saya masih di sekolah dasar. Apakah anak itu punya pasangan? Mas, ini hal kecil. Pegang. 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 Terima kasih, terima kasih. Mia. Baik, terima kasih banyak. Orang baik. Saya bertemu orang baik. Saya bertemu orang baik. Produk. Tuan-tuan, sepertinya Anda tidak mengambil kartu Anda. Kenapa tidak mengambilnya? Apakah Anda yakin sudah mengambilnya? Di mana Anda meletakkan kartu itu? Saku Anda. Benar-benar sudah saya masukkan. Apakah Anda yakin sudah mengambilnya? Maaf, ini tugas saya untuk melindungi uang Anda. Ini kartu nama saya, silakan hubungi saya jika ada kebutuhan. Baik, terima kasih. Untuk sambutan Anda sama-sama. Apakah Anda yakin sudah memiliki kartu itu? Tunjukkan kartu itu pada saya. Saya sudah mengambilnya. Saya pikir Anda tidak mengambil kartu itu.
Apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin ini. Tapi sekarang harga emas turun, kenapa tidak beli berlian saja? Ini adalah membeli rumah atau mobil atau apapun yang lebih baik dari ini dan ini. Akan beri aku namamu untuk dicoba. Kemas semuanya untukku. Lau Chai, hari ini, aku mengizinkanmu membuka semua selmu. Selamat datang di pembaptisan alkohol. You buy nasi saya. Saudara, kamu telah akhirnya mengakui bahwa aku adalah saudaramu. Selama kamu tidak meminjam uang dariku, kamu akan selalu menjadi saudaraku. Ini setelah aku bertemu denganmu. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu bahagia. Karena 3 hal ini. Kalung emas, cincin emas, anting emas. Jangan bicara tentang minum. Ya, jangan bicarakan itu dulu. Ayo. Pantua. Dewa. Punya mata. Aku bahagia untuk kita berdua. Memutuskan pertunangan. Aku sudah berdiskusi dengan Siang Dong tentang masalah saudara ipar Sanjin. Xiaoban bukan berarti keluarga Luo kejam. 3 emas ini adalah minimal yang harus dibeli seorang pria untuk setiap keluarga. Ini bukan pilihan keluarga kami. Hari ini kita membicarakan ini. Untuk hadiah pertunangan APA Panyang Dekatakan Kyargamu ITU persiapan pernikahan dan persiapan pernikahan atau keputusan ada pada keluargamu? Sekarang ini hal baik, kamu tidak perlu membeli 3 koin emas ini lagi. Pan Siang Dong, aku ingin bertanya satu hal. Apakah kamu pikir tidak ada yang menginginkan Luo Jie lagi? ITU dipaksakan padamu, bukan? APA yang kamu katakan? Ini bukan yang aku maksud, dan aku tidak ingin membelinya. Aku hanya sedang mengalami kesulitan saat ini. Kesulitan ini ada di setiap keluarga. Jika kamu punya kesulitan, jangan menikah. Aku sudah memberimu orang hidup ini, jadi mengapa kamu tidak merasa sulit? Dia Bukan saudara iparku, dia telah meminjam banyak uang dari kerabat dan teman. Aku akan membeli rumah sekarang. Apakah kamu masih berani menyebut rumah? Sebagian besar uang untuk rumah ini dibayar oleh keluarga Luo Jie. Aku bahkan membayar 20.000 yuan saat itu. Rumah pria besar itu tidak sebanding dengan uangnya. Saya bahkan tidak akan membeli 3 emas itu. Apakah Anda memiliki kejujuran? Mertua berhenti berbicara. Gadis ini ternyata sorognya bahkan sebelum ia menikah. Saya bilang, Pan Siang Dong, keluarga kami tidak dapat diterima. Anda tidak memiliki kejujuran sama sekali, jadi kami tidak akan menikah dengan Anda. Kakak mertua, apa yang dikatakan? Apa yang salah? Saya tidak akan menikah. Gak bisa menikah? Pria ini adalah pilihan saya sendiri, jalur ini juga pilihan saya sendiri. Tidak peduli apakah Siang Dong membeli 3 emas atau bukan, saya just wanna nikahi dia. Tiga emas. Suka?
Apakah ini terlihat bagus? Sangat cantik. Memimpikan apakah Anda memiliki mimpi seksual? Siapa yang membiarkan Anda? Pintunya tidak terkunci, dan dia bukan gadis yang besar. Apa yang seharusnya Anda malu? Pergi. Bagaimana dengan saya? Kontrasepsi. Anda bahkan tidak tahu apa C-nya ini disebut tren. Pink sangat populer sekarang. Warna keberuntungan saya adalah merah muda juga. Menutup pintu untuk saya dari luar. Mengapa Anda menyukai ini? Bagaimana saya memakai ini ketika saya belanja hari ini? Menggoda. Apa yang Anda cari? Saya ingin ini. Kembalikan kepada saya kami. Tidur satu sama lain sepanjang malam. Tidak ada di bisnis Anda kita. Hari-hari indah baru saja dimulai. Jangan gila. Meskipun Anda melakukannya, tidak akan ada tempat. Mengapa Anda begitu nakal? Berpakaian. Keluar dan belanja uang. Keluar. Lebih cepat. Tipe surat jaminan jika saya tulis? Xiangdong bilang untuk membeli saya akan pasti membelinya. Ini tidak akan berfungsi Anda. Harus menulis milik Anda. Orang tua tidak ada di sini. Harus diberi penjelasan. Mertua atau mertua Agut? Istri. Saya pikir apa yang dikatakan ipar saya masuk akal. Saya akan memberitahu semua orang. Kamu menikahiku Pan Xiangdong. Bukan penderitaan melainkan menikmati kebahagiaan. Berhenti dengan baik, lalu naik ke kanan. Naik lagi. Beberapa kali lagi. Betapa indahnya ini. Bersiaplah untuk melihat. Ayo kita lihat apakah itu benar. Ini benar-benar positif. Renovasi selesai. Suamiku. Kamu sangat berbakat. Bagaimana kamu bisa memikirkan ide ini? Maksudmu gambar besar seperti ini? Berapa biayanya pergi ke studio foto? Rumah kita unik, mewah, dan elegan. Kata-kata yang bagus. Apakah pantas menikahi suami yang begitu hebat? Nilai dari seorang suami, karena kamu sudah berusaha keras menghias rumah kita. Saya juga akan memberimu hadiah. Ada hadiah juga, ini sangat aneh. Tunggu. Apa benda misterius ini? Apa ini? Jaminanmu? Saya Membeli jaminan dari Sangen. Bukankah ini di rumah sepupumu? Saya mencurinya lagi. Apa yang terjadi, istriku? Kamu dan keluargamu selalu punya masalah denganku. Saya sudah mencurinya sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana mereka akan melihat saya? Apa yang saya katakan di rumah sepupumu hari itu saya? Masih ingat. Saya sangat nyaman menulis jaminan ini, agar kamu bisa memberi mereka penjelasan. Bagaimana saya bisa menjelaskan diri saya sekarang? Suamiku, saya tahu, kita membeli rumah ini. Saya membuatmu begitu sedih. Lalu untuk dekorasi dia, keluar meminjam uang dari orang lain. Jadi aku tidak mau karena hal ini lagi. Stres dan beban apa yang menyebabkan Anda? Dan saat saya memutuskan untuk menikah, saya pikir Anda akan membelinya untuk saya. GK diragukan. Selain itu, apakah kami masih memiliki ini? Oke. Hal ini tidak berguna. Tidak. Apa yang terjadi? Perhatikan untuk anak kami untuk melihat nanti. Cara menginspirasi. Pelanggan yang terhormat, jangan khawatir, saya akan membeli 3 buah emas tentu saja. Jangan disebutkan 3 buah emas, apalagi 4 buah emas, 5 buah emas, 6 buah emas, dan 18 emas. Saya akan pilih sinyalnya untuk Anda.
Siapa saya yang membuat saya panci siang dong? Saya anggap Anda istri saja? Jika saya tidak mencintai Anda, siapa yang akan saya suka? Delo. Anda hanya mempunyai saya sebagai istri. Anda berapa banyak istri yang ingin Anda miliki? Jika tidak, saya akan bilang itu. Mengatakan kebenaran berapa banyak istri yang Anda inginkan? Anda adalah playboy. Oke, berhenti melakukan kesulitan. Anda memberikan hadiah. Saya juga akan memberikan hadiah. Masak hak? Ready banget. Apa? Kejutan untuk Anda. Hadiahi istri Anda saat Anda berada di dalam selimut yang saya miliki. Telah mempersiapkan untuk waktu lama. Misterius. Bawa. Apa yang Anda lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Berhenti coba daun baru. Jangan ribet kasur kotor. Apa itu kotor? Cepat dan belanja untuk uangnya. Anda berpakaian yang sangat buruk, pria kaya kaleng. Anda berhenti memakai kacamata hitam di rumah? Tidak. Saya tetap memikirkan malam hari tentang itu saya. Pemikiran tentang paket yang sangat sesuai dengan situasi keuangan Anda saat ini. Solusi konsumsi konstruktif. Jangan bicara dalam bahasa Inggris jika Anda tidak tahu cara berbincang. Berhenti berbicara dan menonton layar besar. Apa yang Anda pikirkan sepanjang malam? Saya pikir saya memenangkan 100 miliar dilengkapi saya. Kemana saya pergi? Tianshu. Dunia nyata. Membawa kotak besar untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Takut orang lain tidak tahu kamu kaya. Kamu bodoh. Bagaimana jika aku memberikan mereka kartu itu? Bagaimana jika aku menulis 0 ekstra? Jika kamu menulis 1 0 kurang, kamu tidak akan mendapatkan uang apapun. Harga sekarang sangat masuk akal. Kami akan membeli 8 atau 10 set. Bisakah kamu janji satu hal padaku? Kamu bilang, masuk tapi jangan bicara. Kenapa aku? Takut orang lain akan melihatmu. Kami pikir kami adalah perampok bank. Merampok bank. Mengambil uang. Silakan masuk, silakan. Selamat datang di Bank Bohai. Kamu adalah pelanggan berharga kami. Bisnis apa yang kamu butuhkan? Bantu aku mengambil wujud channel. 2 juta di antaranya. Silakan transfer ke akun ini. Oke, silakan tunggu. Jadi di sini. Dorong itu ke atas. Tuan, 3 juta tunai yang kamu inginkan. Sudah siap untukmu. Apakah kamu perlu menghitung? Tidak, terima kasih, silakan. TTD dokumen ini untukku. Oke, terima kasih. Berapa umurmu? Apakah kamu punya pasangan? Sangat rendah. Berapa banyak uang yang pernah kamu lihat dalam hidupmu? Pernahkah kamu melihat uang sebanyak itu? Tahukah kamu bahwa tidak ada masa depan sama sekali? Apa yang kamu lakukan? Aku pergi. Percakapan. Abaikan. Selamat datang untuk mengunjungi kami lagi. Pelayanan yang sangat baik. Punya uang juga bagus. Langit benar-benar biru. Kacamata hitam tinta asli.
Bagaimana dengan mobil ini, lebih baik dari mobil bajingan itu? Sangat kuat. Jenis bajingan apa ini? Mungkinkah dia pacar mantan istrimu? Kemana kita pergi selanjutnya? Pergi perbaiki mobilmu. Ah, kamu tidak bisa memperbaiki mobil langsung setelah membelinya. $60. Pan tua. Kenapa kamu menjadi sopir? Apa? Sekretarisku. Lau Pan adalah manajerku. Lau Pan membeli mobil ini dengan uang saku dia. Lau Pan, aku sudah membeli mobil ini. Mana Wang Danyan? Di mana letak bengkel Wang Danyan? Universitas Ko. Dari mana kamu mendapatkannya? Kalau kamu tidak cukup baik, pergi dari sini. Tahukah kamu? Tarik kamu. Kamu bicara. Omong kosong. Hei, siapa kamu? Wang Danyan. Sekretaris KAI. Neraka datang? Coba lihat cepat. Jelas tertulis hitam di atas kertas. Pemilik bengkel mobil ini sudah menjualnya padaku. Mari perkenalkan kembali hubungan antara karakter. Dari saat ini, Pan Xiangdong adalah bos barumu. Wang Danyan adalah pekerja tertua kamu. Oh. Duduk. Duduk cepat. Bisakah ini berhasil? Kenapa? Tidak. Ini mimpi yang menjadi kenyataan. Maka saya akan mengundurkan diri. Itu bukan urusanmu. Menurut kontrak, kamu juga salah satu properti yang aku akuisisi. Jika kamu mengundurkan diri secara sepihak, kau harus membayar 3 kali lipat denda karena melanggar kontrak. Nama belakangnya Ban. Bagaimanapun juga, aku juga mantan bosmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan orang seperti bukan manusia? Apakah kamu memperlakukan orang sebagai manusia? Direktur KAI. Ah, direktur. Director KAI. Ah. Bawa Wang Danyan untuk bekerja. Wang Danyan. Ribuan jiwa. Pergi ke halaman belakang dan gosokkan mobil-mobil putih itu sampai hitam untukku. Karya Pan. Kau sedang menunggu. Jangan berbohong. Kakak Bang hebat sekali. Oke, ayo mulai bekerja. Nanti aku akan mengajakmu makan malam. Terima kasih. Direktur KAI. Apa yang terjadi di sana, bos? Ini sangat keren hingga aku melenceng kemana-mana. Ini sangat keren. Ini sangat keren. Lihatlah urin bos lamamu. Membosankan. Kenapa membosankan? Kamu sekarang jutawan. Beli apapun yang kamu inginkan. Mainkan apapun yang kamu inginkan. Mengapa kamu masih ingin pergi ke surga? Apa-apaan ini? Setan aku. Tak tahu, hanya saja membosankan. Bagaimana bisa kamu aktif? Sama sekali tak ada ide. Aku tahu ada sebuah tempat yang sangat menyenangkan. Benar atau salah? Ya Tuhan, ini benar-benar menyenangkan. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku punya rumah dan mobil. Haruskah kita menikmati hidup? Apa kamu sakit? Aku tak mandi dalam waktu lama. Kamu harus membiarkanku mandi. Hei, kenapa? Ayo kita diskusikan itu. Ayo mandi aku. Akhirnya dapat uang, tapi aku tak akan menikmatinya. Mengapa istri MU pergi dengan orang lain? Aku tak tahu kenapa kamu tak jujur.
Apa aku bilang aku orang seperti itu? Gambar. Ya. Aku terlihat sedikit menyenangkan. Aku terlihat sedikit tampan. Tapi ini bukan salahku. Aku minum terlalu banyak waktu itu. Ya jangan jelaskan, aku mengerti. Tidak, aku tidak menjelaskan bahwa aku benar-benar mabuk saat itu dan kemudian gadis itu melemparkan dirinya padaku. Istriku melihatku menciumnya. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak membalasnya. Selain itu gadis itu mengira aku kaya, kamu tahu? Aku pikir kamu kaya. Ya. Bagaimana kamu terlihat seperti orang kaya? Bagaimana aku tidak bisa kaya? Caca, bagaimana kamu tidak terlihat seperti orang kaya? Semua orang. Aku. Apakah kamu ingat semua warna pink? Ya, aku ingat dia. Baiklah, mari kita berhenti di sini hari ini. Pulang dan bersiaplah. Besok pagi jam 10:30. Sampai jumpa di sini. Mengapa selalu jam 10:30? Jangan tanya lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal. Bagaimana penyelidikan dengan mantan istriku? APA yang kamu carry. Semua tentang mantan istrimu. Aku punya banyak uang untuk membeli yang baru. Presiden berbicara. Apa omong kosong yang kamu bicarakan sebagai sekretaris? Aku kadang-kadang manajer dan kadang-kadang sekretaris. Siapa aku? Di depan umum manajer adalah sekretaris dan di belakang layar. Bayar gaji? Bro, mengapa kita berbicara tentang uang? Saudara harus jelas dalam perhitungan. Siapa saudaramu? Mengapa kamu seperti ini? Kamu berencana menggunakan aku tanpa apa-apa. Kamu bisa menolak. Aku menolak, aku tidak bisa. Menolakmu. Kaya. Siapa? Kenapa kamu tidak biarkan tetanggaku pergi? Tidakkah kamu pikir punggungnya terlihat sangat familiar? Ya, warung sarapan. Bakat. Kenapa dia ada di sini? Kamu tanya aku tanya siapa? Kakak. Lihat apa yang kamu lakukan pada rumah ini. Sangat berantakan. Aku melihat meja kopiku. Mana yang tidak aku buat? Kita seharusnya tidak meninggalkan rumah ini tanpa penerus. Apa ini? Ketika ke timur. Akhirnya pulang. Kenapa ada bau aneh? Tentu saja ada bau aneh jika jendela tidak dibuka seharian. Kakimu bau. Aku pikir kamu menyemprotkan parfum di kakimu. Halo, bagaimana rumahmu? Sangat sederhana, cukup kembalikan uang sewa 1 tahun kepada orang itu dan mereka akan pergi. Pura-pura aku tidak bertanya padamu, kamu melempar bayiku ke lantai itu. Bukan aku itu. Bukan kamu atau aku, anakku bisa melompat dari meja sendiri. Akulah duduk, jadi aku keluar untuk berolahraga dan kemudian tidur. Aku bilang jika aku menangkapmu melakukan ini lagi. Aku benar-benar ingin mempertaruhkan nyawaku denganmu. Sekretaris Kai, tuangkan aku air. Sekretaris, setiap kata begitu lancar. Kamu memberikan gaji? Gaji adalah sesuatu yang harus kita negosiasikan cepat atau lambat. Aku akhirnya mendapatkan masalahnya. Jangan bicara omong kosong dan tumpahkan wahyanmu air. Aku akan memberimu Arctic Spring. Arctic Springs. Arctic Spring ini adalah air mineral. Mari kita bicarakan masalah ini sekarang. Jangan khawatir, tidak terlambat untuk membicarakannya nanti. UPS, kamu membuatku gila. Ketika aku mengatakan musim gugur, aku melihat bayangan gelap di depan mataku. Aku merasa seperti ikan ini berubah menjadi manusia. Aku bilang padamu, Putri Duyung. Bar Putri Duyung. Neuropathy. Kenapa marah-marah? Apa uang ini ada hubungannya denganmu? Ayo kita lakukan dengan hati nurani. Kai Haoji. Jangan bilang kamu tidak punya ini. Kalau kamu bilang lagi, aku akan membunuhmu, si botak sialan. Mari kita adio. Kalau tidak, aku akan mengikutimu. Apakah Dewi Keberuntungan akan datang padamu? Katakan berapa yang ingin kamu pinjam aku. Tidak suka mendengar kata itu. Karena kita adalah saudara. Siapa saudaramu? Aku bukan saudaramu lagi. Pikirkanlah ini sebesar. Itu ada di kepalamu. Aku saudaramu. Haruskah aku merasakan sesuatu? Haruskah kita membantumu berbagi kebahagiaan? Setidaknya aku membeli keranjang buah. Haruskah kita makan kulitnya? Berapa yang kamu mau? Oh, aku suka mendengar kata itu. Aku tidak serakah. Hanya sedikit artinya. Apa maksudmu dengan ini? Ini masuk akal. Kenapa aku tidak mengerti maksudmu? APA maksudnya sebenarnya. Maka tidak ada gunanya jika aku mengatakan semua itu. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, itu tidak masuk akal. Bar. Jangan kaget, kamu berinvestasi di bar dan menjadi bos. Aku akan membantumu mengelolanya. Kamu tahu bar itu? Oh, aku tidak mengerti. Tapi aku bisa belajar untuk mengerti. Impianku adalah membuka bar. Gunakan uangku untuk mewujudkan mimpimu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Semoga. Tapi dia tidak peduli padaku. Selain itu, mimpiku sudah terwujud dan aku juga membuat uangmu jadi mati.
Tahukah kamu nilainya akan berkurang jika kamu menyimpannya di bank? Kamu harus mengambil uangmu dan mengubahnya menjadi dari kecil hingga besar, seperti bola salju, semakin lama semakin besar. Menggelinding semakin besar. Begitu uangmu menghasilkan lebih banyak uang. Kai Haojie masuk ke dalam rumah untuk berbicara. Apa yang kamu takutkan untuk dibicarakan di sini? Masuklah. Oke, ayo masuk dan bicara. Saya melihat Luo Jie di kamarku. Ah, benarkah? Lau Chai. Kenapa? Apakah kamu tidak bisa bersikap lebih natural? Bagaimana bisa aku bersikap normal? Aku akan lihat pakaian yang kubeli untukmu hari ini, lihat apakah cocok untukmu. Aku sudah memakainya seharian, dan ternyata pas di badanku. Oh, UPS. Tidak terlalu ketat juga sih. Bisakah kamu berakting? Bisakah kamu lebih berhati-hati? Aku agak gugup saat pertama kali. Biarkan aku lihat dulu. Oh, jangan-jangan. Yah, tidak apa-apa, dipakai lumayan bagus. Bagaimana dengan pakaian dalamnya? Lihat. Dan bantu aku memilih. Kemarilah, aku akan membantu melihatnya. Bagaimana menurutmu penampilanku dalam pakaian dalam ini? Menurutku warna pink lebih cocok untukmu. Aku suka warna pink, apakah kamu suka pink? Aku lebih suka pink. Lihat betapa bagusnya aku dalam pakaian ini, dia masih terlihat bagus dalam pakaian itu. Pakailah lebih jarang agar terlihat lebih baik. Pan siang dong. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Dunia ini kacau, tapi tidak sekacau yang kamu pikirkan. Kamu sangat licik, oke? Sengaja mempermainkan ini. Langkah yang buruk sekali. Yah, bukankah ini yang ingin kamu lihat? Sekarang setelah kamu selesai membaca, keluar sekarang juga. Aku tidak akan pergi. Tuan Ban, apakah Anda ingin mengambil pernyataannya? Diam kamu. Aku mengambil kunci-kuncinya. Masuk tanpa izin ke rumah pribadi. Untuk keamanan publik, aku bisa langsung membawamu ke kantor polisi. Private. Saya bisa melakukannya tanpa persetujuan siapapun. Saya akan memukuli Anda seperti pencuri. Anda pencuri? Apakah Anda pikir saya pencuri? Lihatlah kekacauan yang terjadi di kamar Anda. Ini milik saya. Kamar berantakan, apa masalahnya? Saya katakan bahkan jika Anda mengacaukan dunia, Anda tidak berhak memasuki ruang pribadi saya. Lau Chai, sudah berapa kali saya bilang jangan meninggalkan kunci di tempat sembarangan. Sangat mudah untuk kehilangannya. Berhenti bicara. Saya juga pemilik rumah ini. Tapi kita sudah bercerai. Jangan lupa bahwa kita belum menyelesaikan proses transfer. Jadi rumah ini masih atas nama saya. Sekarang saya bisa datang dan pergi sesuka hati. Eunuch Kai. Keluarkan mantan istri saya dari sini. And the Barony. Tidak pergi, silakan ikuti saya. Pan siang dong, saya katakan saya. Bersama Anda selama bertahun-tahun. Anda kenal saya. Saya pasti akan lakukan apa yang ingin saya lakukan. Lakukan segala cara. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Hentikan kontak dengan tipe orang seperti ini segera. Besok saya akan bekerja keras dan mencari pekerjaan. Jika benar-benar diperlukan, saya masih bisa menyediakannya untuk Anda. Saya bisa memperkenalkan Anda kepada teman. Apakah saya perlu diperkenalkan kepada teman? Oke. Mantan istri Luo, saya bilang Anda menghasilkan uang dengan menjual sayuran sendiri. Mengapa Anda begitu tertarik menjual platinum? Hei, berhenti bicara, keluarkan dia dari sini. Silakan ikuti saya. Biadab. Tidak. Bagaimana Anda menjadi bajingan? Mengapa saya begitu kontradiktif? Bagaimana Anda berbicara? Berhenti bicara omong kosong dan ikuti dia. Dia bukan mantan istri Anda lagi, mengapa dia mengikuti saya? Tolong bantu saya mencari tahu di mana Anda tinggal dan dengan siapa Anda tinggal. Ketika saya di tentara, saya sebenarnya berada di peleton pengintaian cadangan. Tapi saya tidak punya uang untuk menyelidiki. Kembali dan bicara. Jaga janjimu. Haruskah aku berganti baju tidur? Ini siang hari. Juga.
Bukan uang yang aku curi. Apa yang aku takutkan? Dengan semua uang ini, haruskah aku menyimpannya di rumah? Tidak sangat begitu. Jika ada yang melihatnya, dia akan menakut-nakuti orang sampai mati. Apa yang kamu lakukan jika bank tempat kamu menyimpan uangmu bangkrut? Siapa peduli? Siapa yang keren? Chai Haojie. Memanggilku Direktur Chai Pan, siang dong kamu ditahan. Kenapa? Karena kamu terlibat dalam penyelundupan uang palsu. Tidak mungkin. Bukti tidak mungkin dia tertangkap basah. Ini uangku kamu tahu. Ini uangku kamu tahu. Lepaskan penutup sepatumu. Uang ini semua uang palsu. Tidak. Itu yang aku menangkan dalam lotre. Penipuan. Maaf. Aku seorang petugas pemasyarakatan. Segera. Uh. Uh. Buka pintu. Buka pintu, ada orang di sana? Kenapa kamu baru kembali? Ini, bukan mantan istrimu yang punya kunci rumahmu. Bisakah kamu memberiku satu juga? Ceritakan apa yang terjadi. Pan tua. Sebagai saudara aku punya sesuatu untuk dikatakan aku. Tidak tahu. Bagaimana aku harus memberitahumu? Ada apa? Cepat dan temukan musim semi keduamu. Bisakah kamu tolong beritahu aku apa yang ingin kamu katakan? Lihat sendiri aku. Akan mengatakan mantan istrimu punya selera yang sangat baik. Aku menemukan pria yang sangat tampan. Terutama film Hollywood yang sangat besar. Di Transformers. Autobots. Lembaran besi. Aku tidak seganteng kamu. Aku terlambat. Ini foto orang ini mengantar mantan istrimu pulang. Aku kenal dia. Oh, aku tidak menontonnya lagi. Oh iya, tidur. Kenapa aku kesal? Baiklah, aku akan memperkenalkanmu pada dua orang baik. Keduanya pulang untuk ngobrol. Jangan marah. Siapa yang percaya itu? Aku tidak percaya. Bisa kita ngobrol? Kamu kerja apa? Nasi aku di mana? Kamu tidak tahu nasi kamu di mana? Di mana? Kamu tidak bisa memakannya mentah.
Main dan main. Main dan main. Agak menarik. Aku menemukanmu. Kerajinan bagus hari ini aku. Menambahkan sesuatu yang spesial ke dalamnya aku. Menambahkan sedikit merica dan... Berkata, bisakah kamu memikirkan sesuatu yang serius? Ini bukan masalah besar jika kamu menambahkan merica ke telurmu aku. Bilang padamu aku akan keluar sebentar. Aku akan memberimu sehari untuk memikirkannya. Bisakah aku melakukan sesuatu yang serius? Jika aku menerima saranmu aku bisa memikirkan. Berinvestasi. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Tapi syaratnya itu harus bisnis yang serius. ICU berbahaya. Semua yang kupikirkan setiap hari adalah hal-hal serius aku. Tidak akan pernah menambahkan merica ke telur lagi. Aku memberitahumu. Apa yang paling ingin kulakukan dalam hidupku adalah melakukan hal yang benar. Pelan-pelan saja memikirkannya, aku akan keluar. Kapan kamu kembali? Tidak pasti. Oh, ngomong-ngomong, bantu aku dengan sesuatu. Siapa? Mengganti kunci pintu untukku. Xiao Jie. Lao Bai, Apa yang terjadi? aku bilang ini sudah berakhir. Kamu tahu kali ini benar-benar berakhir. Apa yang berakhir? Jangan menakutiku. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Dengarkan aku. Rekening bankku, dan tiba-tiba ada 2 juta lebih. 2 juta lebih? Kamu tahu siapa yang menelepon? Pan Xiangdong menelepon. Dan bilang itu pembayaran 1 kali untuk hipotek. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Tidak mungkin. Lao Bai, tolong bantu aku. Memikirkan ini, tolong bantu aku. Apa yang sebenarnya? Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang aku. Bilang ini. Kurang ini sudah agak tidak normal belakangan ini. Mungkin aku akan belajar hal-hal buruk, tapi aku tidak menyangka akan menjadi buruk begitu cepat. Jangan khawatir Luo Ji kamu. Maksudmu, kamu punya 2 juta di rekeningmu sekarang ya? Ya, Jangan khawatir dari mana dia dapat uangnya. Bisakah aku ambil dan obati penyakitmu dulu? Dokter, bilang penyakitmu sangat serius. aku tidak ingin bicara denganmu tentang ini sekarang kamu. Harus bicara tentang ini. Tolong. Kamu harus gunakan uang ini untuk obati penyakitmu dulu. Aku sedang menunggu barangku terjual dan uangnya datang. Bisakah kamu kembalikan segera padanya? Aku tidak bisa aku. Tidak akan menghabiskan 1 sen pun dari uang ini, itu dari sumber yang tidak jelas. Aku tidak akan menghabiskan uangmu. Tidak, aku harus telepon Xiangdong. Tanya dia apa yang terjadi. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Lou Ji, jika kamu tidak setuju denganku, aku sudah bilang semuanya padanya. Apakah kamu gila? Aku akan bilang padanya bahwa kamu punya kanker payudara. Aku bercerai dengannya karena takut menyusahkan dia. Kamu coba-coba. Kembali. Diri lama. Halo. Hei, bicara padaku. Aku tahu kamu akan memerasku. Aku seharusnya tidak meminta bantuanmu sejak awal. Jenis kekhawatiran ini, tidak semua orang mau membantu. Seperti kata pepatah aku, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada 1 pernikahan. Ini tidak bisa dianggap sebagai kehancuranmu. Ini bukan yang aku inginkan. Aku mengerti. Hal semacam ini tidak berterima kasih bagaimanapun kamu melakukannya. Tidak perlu dikatakan ke tim kamu. Masih memperlakukanku sebagai musuhmu sepanjang hari aku. Tidak menganggapmu sebagai musuh. Lao Bai, kamu mengerti. Aku ingin melakukannya dengan caraku sendiri. Untuk sisa hidupku aku
mengerti apa yang kamu katakan. Tapi jika aku satu-satunya di dunia yang mengerti situasimu sekarang, jika aku tidak peduli padamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tahu kamu sedang memikirkan Siang Dong sekarang, tapi aku hanya berharap kamu tidak memikirkannya sekarang. Karena dia bisa memberimu uang. Harus ada cara dia. Bukan anak Persia 2 atau 3 tahun. Dia tahu apa yang bisa dan tidak bisa diambil dengan uang. Dia bukan Labai, kamu sama sekali tidak mengerti Siang Dong. Dia menjadi gila dan impulsif. Dia tidak peduli tentang apapun kamu tahu. Luo, Jie, mengapa kamu tidak mengerti meskipun aku sudah mengatakan begitu banyak? Setelah mengatakan begitu banyak, biarkan aku mengatakan dua kata lagi. Aku mengagumimu. Pertama kali aku melihatmu, aku hanya mengagumimu. Kemudian, aku tahu kamu sudah menikah. Hatiku sangat kesal. Tahukah kamu? Kamu bilang kamu sakit. Carilah aku untuk berakting. Aku sangat senang. Karena itu, aku bisa melihatmu setiap hari. Menemanimu, aku sudah memikirkan hal ini. Tunggu saja sampai kamu sembuh, aku lebih baik menjadi pria kecil daripada membawamu kembali. Tapi Luji, mari kita hadapi kenyataan. Dokter bilang, jangan mengobati penyakitnya lagi. Kondisinya akan memburuk dengan cepat. Sekarang aku memilih untuk berdiri bersamamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Membuat hasilnya tidak terlalu buruk, kamu tidak bisa menghadapinya, aku tidak bisa, kamu tidak berani melangkah lebih jauh. Bisakah kamu memberikan tanganmu padaku? Aku akan pergi bersamamu. Old White, kamu sudah. Berbicara terlalu banyak. Jika kamu tidak mendapatkan perawatan, maaf. Aku akan terus mengundangnya. Jangan lakukan ini. Pergi pada hari Rabu dia. Masih belum pergi, ayo ayo ayo. Pan Siang Dong, ayo. Katakan padaku, apa itu dunia untuk dua orang? Kamu berboring di sini. Aku sibuk melakukan pekerjaan rumah di sini. Inilah yang kita sebut dunia untuk dua orang. Jika kamu bilang kamu bekerja normal, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu masih tinggal di rumah akhir pekan ini. Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu AC di rumahmu rusak? Oh, sudahkah kamu memperbaikinya? Apakah kamu tahu saluran toiletmu tersumbat? Aku tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu toiletmu tersumbat, kan? Telur dan susu sudah habis dari kulkas. Apakah kamu berhasil melakukannya? Oh, oke oke. Oke oke. Berhenti bicara. Jika aku tidak menghentikanmu, kamu belum selesai. Kamu mau kemana? Aku. Mau ini. Kamu mau membeli menara TV? Ya. Saya mendiskusikan masalah kecil dengan gerbang tagihan Godfather saya. Apa artinya?
Ini adalah janji yang Anda buat untuk saya. Kami telah sudah menikah lama. Apakah Anda menyimpan? Menjanjikan Anda dibuat untuk saya. Perjalanan pernikahan ke di mana? Anda menyebutkan stres hipotek dan tekanan lainnya. Akhirnya gak olahraga. Oke, saya akan menurunkan permintaan saya dan pergi ke Qingdao. Anda memberitahu saya bahwa Anda sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa datang dan rayakan hari jadi kami? Di mana hadiah kami? 2. Dunia manusia. Where I am? Tanyakan saja. Anda membawa saya ke menara TV. Dan kemudian ke speaker besar di atas. Beritahu dunia. You love me. Luo Jie love you. Pan Xiangdong, kapan Anda akan tumbuh? Kawan Anda mau skream atau tidak? Saya masih menunggu. Kecil hitam dan putih kecil. Aku mencintaimu. Kita bersama selamanya. Lou Ji ada di sini. Kartu ini berisi janji yang saya buat kepada Anda. Selama penarikan saya, selalu berpikir tentang momen kecil yang kita habiskan bersama. Tapi tetap itu di masa lalu. Biarkan cinta dan enggan memudar dengan waktu. Tak peduli kemanapun Anda berada. Apapun jenis kisah apapun yang Anda mulai dengan orang lain. Saya mengucapkan kebahagiaan. Direktur KAI. Temukan Direktur Eksekutif kami Pan. Apa itu Pak Ban? Temanku. Siapa teman Anda? Mr. Pan. Apakah Anda di sini untuk melihat Mr. Pan atau teman Anda? Apa Papan temanku? Kemana orang-orang? Dia dalam pertempuran wits dengan mantan presiden kami. Kenapa Anda gigit lagi? Produk seperti You My Brother. Saya tidak setuju dengan Presiden Ban kami. Kesalahan Mr. Pan kami. Saya tidak setuju dengan Anda. Teman dan saudara Pan Anda. Saudara dan Tuan Pan. Nah. Kamu tidak mengerti, aku bilang setengah jam aku akan mengembalikannya padamu temanku. Hubungannya sangat dekat. Han Pan Xiangdong. Gigaton Drift Han, kamu sangat marah, sampai ingin membunuhku. Pemikiran macam apa ini? Aku akan membantumu menganalisisnya ini. Disebut pemikiran petani, kamu mengerti? Kamu mengerti pemikiran petani sayur? Zaman apa ini? Wang Danian, pastikan kamu tahu identitasmu. Kamu bos dan aku bos. Jangan bilang apa-apa lagi padaku. Aku bilang ini padamu aku. Bilang ini juga padamu aku bilang padamu kamu. Hanya punya hak untuk melaksanakan dan tidak punya hak untuk melawan. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu katakan adalah kamu membalas dendam untuk keuntungan pribadi. Aku menggunakan kepentingan pabrikku untuk membalas dendam padamu. Katakan lagi. Jika kamu bicara lebih banyak, aku tidak akan melakukannya. Kamu tidak perlu melakukannya. Tinggalkan hukuman. Dengar, aku mengundurkan diri. Wang Danian, kamu tidak merasa adegan ini familiar? Kamu baru saja menindas orang. Aku dalam masalah sekarang.
mencari reformasi dan terobosan. Bagaimana situasimu? Apa yang perlu direformasi? Jangan menariknya. Aku bilang padamu tahun-tahun. Awal reformasi dan pembukaan. Lalu aku sudah berada di dunia bisnis. Ketika kamu menjadi orang yang baik, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih memakai celana tanpa belahan di area publik? Oke. Kamu besar. Kamu yang tertua, oke? Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu pensiun dan menghabiskan sisa hidupmu dengan damai? Aku tidak ingin hukuman karena melanggar kontrak. Sekarang aku akan membayarmu pensiun. Kamu bisa pergi sekarang, apakah? Kamu sudah menantikan hari ini? Tidak juga. Aku benar-benar berharap kamu bisa tinggal. Bantu aku menghidupkan kembali bengkel mobil ini dengan tampilan baru. Ya, jika nama belakangmu Pan, kamu harus menunggu. Tunggu sampai pabrik mobilmu bangkrut. Tutup. Aku akan kembali. Aku akan menyalakan kembang api untukmu. Kembang api tidak diizinkan di kota. Wang Danyan. Diberhentikannya? Kamu tidak mendengarkan bosmu, dia selalu gugup. Hari pertama tahun baru Imlek. Berhenti bicara tentang bajingan itu. Aduh, sakit. Kenapa Lau Chai mencari aku? Datang untuk melihat bagaimana kabarmu. Kedua, aku ingin memberitahumu tentang kemajuan kerjaku baru-baru ini. Cerita baik Yu. Bagaimana dengan itu? Baik Yu. Menjalankan perusahaan perdagangan impor dan ekspor pakaian. Bisnisnya sedang booming dalam beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini karena salah urus dia menghadapi kebangkrutan. Ini semua informasinya. Detail apa yang ingin kamu tanyakan? Aku akan bertanya dari temanku untuk mencari tahu untukmu. Ya, si AI Haja. Aku selalu mengira kamu adalah bantal berhias. Tidak menyangka kamu adalah bantal berhias yang tangguh. Mana? Apakah Luo Jie tinggal bersamanya? Ya. Tidak tinggal bersama. Aku akan memukulmu. Tidak tinggal bersama. Tapi memang benar Luo Jie tinggal sendiri dan anak ganteng itu. Memang benar aku pergi ke sana setiap pagi dan sore. Aku pergi ke sana setiap pagi dan sore dan sering makan bersamanya. Ini juga benar. Kemudian mereka berdua minum kopi, nonton film. Ini palsu, aku yang menambahkannya sendiri. Kamu bilang begitu. Nasib manusia adalah... Luo Jie mengira kamu hanyalah biji wijen kecil. Dor, aku akan membuangmu. Bagaimana aku tahu kamu adalah gaga-gaga? Berubah menjadi... Pansy Tua Transformer. Kamu bilang istrimu tidak tahu kamu kaya. Sengaja menyiapkan rumah untukmu. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatimu. Bagaimana mungkin? Dia tidak bisa meramal masa depan. Apa yang tidak mungkin? Bumi ini berantakan. Halo Tuan Huang. Kiyu. Kenapa? Barangnya sudah dikirim. Oh baik, terima kasih. Kerja sama yang menyenangkan. Apa yang dilakukan Xiao Jie? Boleh aku mentraktirmu makan makanan barat? Kamu menungguku. Aku ingin steakku medium rare, terima kasih. Aku juga. Baik, ini hidangan pembukanya, silakan dinikmati. Steaknya akan segera datang. Xiao Jie. Agar karierku lancar. Bersulang untuk hidup barumu. Kalimat pertama bagus, kalimat kedua bagus. Kalimat terakhir bagus. Xiao Jie, aku pikir selama kamu punya uang banyak, masalah bisa diselesaikan. Benar. Ayo. Makan.
Xiao Ji, kamu tahu tidak? Aku habiskan semua uangku untuk pengiriman ini. Semua energi, semua koneksi. Jadi itu akan berhasil. Aku juga merasa kegagalan. Tidak mungkin. Tapi, kamu tahu apa yang membuatku paling bahagia? Aku menyelesaikan masalahmu. Lai Xiaojie. Jadi apa yang ingin kamu lakukan dalam 2 hari ini? Apapun yang ingin kamu mainkan, selama aku sudah mengatur sesuatu untuk kerjakan dengan serius. Apa yang salah? Jangan khawatir Lao Bai. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan. Mengenai perawatan aku, masih berharap kamu menghormati pilihanku, bisakah kamu? Tenang. Pikirkan baik-baik. Aku adalah seorang supir. Aku juga seorang pengasuh anak. Aku adalah seorang pesuruh. Aku masih 007. Apakah kamu harus baik padaku? Kamu tidak puas. Aku tidak puas kamu. Seharusnya memberiku ponsel baru. Halo Xiao Shu. Aku akan segera ke sana, oke? Apa yang terjadi? Katakan. Ada kabar tentang Bai Qiu. Aku akan memberitahumu hasilnya. Oh benar, aku pernah memberitahumu tentang investasi di bar. Pikirkan baik-baik. Apa yang kamu pikirkan? Apakah aku berjanji? Sangat nyaman. Kamu bosnya, dan aku yang mengelola bisnisnya. Jaga mobilku, jangan khawatir, tidak ada yang akan terbunuh. Ada apa malam ini? Aku akan mengajakmu ke bioskop. Tidak, apakah kamu? Menemukan rumah. Apakah kamu masih pindah? Pindah perawatan. Mungkin dimulai setelah Rabu akan merepotkan jika kamu pindah ke timur. Parkiran, Apa yang kamu? katakan berhenti. Apa yang terjadi pada Xiao Jie? Lao Bai, setidaknya aku masih menganggapmu teman baik sekarang. Setidaknya aku masih menganggapmu teman baik sekarang. Jadi sebagai teman aku akan dengan sabar memberitahumu sekali lagi. Tubuh ini milikku. Tolong hormati pilihanku, oke? Luo Jie, aku tidak setuju untuk menjadi kekasihmu. Bagaimana kamu memberitahuku? Aku bilang aku bisa berakting denganmu. Tapi kamu harus berjanji satu hal padaku, oke? Aku tidak bisa menyelesaikan acara ini bersamamu. Membawamu pergi dari kekasihmu. Jadi jangan pedulikan hidup atau matimu, apakah? Aku hidup atau mati? Itu semua urusanku, teman pria tua. Apakah ini urusanmu sendiri? Apakah ini hanya masalahmu? Kalau kamu tidak menarikku untuk berdiri di sisimu, kenapa aku harus peduli padamu? Aku tidak ingin bertengkar denganmu setiap hari. Aku tahu ini menyebalkan aku. Benar-benar ingin menjalani hidupku sendiri. Tapi Luoji, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mau diobati bagaimanapun juga. Begitulah yang kukatakan bagaimanapun juga. Kalau kamu tidak menerimanya, aku akan memberitahu Pan Xiangdong aku tidak akan datang melihatmu sebelum hari Rabu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Tolong datang ke rumah sakit 306 pada waktu yang ditentukan pukul 13 pada hari Rabu. Aku akan mengirimkan alamat tepatnya ke ponselmu. Halo, bisakah kamu memberiku nomor 20? Tiket kereta ke Hohot. Kartu identitas. Baik.
Lau Kai Kai. Haoji. Lau Kai. Lau Kai apakah? Kamu sakit? Aku pergi ke sana semalam. Oh, jangan bicara soal itu, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kamu 007 tidak punya cukup tenaga. Kenapa kamu tidak mencobanya dengan 007 asli? Aku membuatnya tidak tidur semalaman. Dia juga sudah selesai. Berhenti bicara omong kosong, apa yang kamu temukan? Baik Qiu, pemuda tampan itu. Bukan hal yang baik. Dia melakukan kejahatan dan melakukan sesuatu yang ilegal. Penyelundupan atau perdagangan narkoba? Bagaimana dengan ini? Setelah kamu menyelidiki dengan jelas, buat laporan rinci dan laporkan kepada polisi, oke? Ya. Kepala. 007 sangat-sangat lapar. Aku sangat lapar, bisakah kamu membawaku keluar untuk makan sesuatu yang enak? Tidak masalah. Bubur abalon dan lobster sudah siap untuk dibawa pergi. Katanya apa kamu berinvestasi di warung sarapan ini? Ya, ada apa? Sukses. Kenapa kamu melawan padahal tahu itu sia-sia? Kamu orang paling jahat yang pernah aku temui. Orang jutawan paling jahat, ada apa? Lihat berapa banyak yang kamu tulis setiap hari. Sudah selesai? Aku Harus memberi makan anakku dan mencuci piring sepanjang hari. Guanyin 1000 tangan. Berani kamu memukulku? Aku lelah sepanjang hari. Berani kamu memukulku? hari ini tidak bisa bertahan? Chang Bin yang bayar. Ayo. Lebih baik. Berapa? 12? 20D12. Tidak perlu kembalian, tidak apa-apa. Kenapa aku masih harus mencari kamu? Ini orang penting. Warung sarapan seperti apa? Apa yang membuatmu bersemangat? Bukan karena aku bersemangat. Aku ingin membuka bar. Apa hubungannya dengan warung sarapan? Apakah berencana masuk ke bidang catering? Sarapan juga bagian dari industri catering. Ya, sarapan adalah salah satu industri catering. Tapi kamu tahu apa itu bar? Aku suka anggur merah, sebuah bar penuh lampu dan anggur. Kami berdua bangun jam 4 atau 5 pagi. Membuat pangsit dan menjual cakwe, ada apa? Aku tidak suka, apa kamu tidak suka? Aku tidak suka. Aku suka. Harus realistis. Bukankah membuka bar itu realistis? Bukan kamu. Bisakah diselesaikan seperti ini? Semuanya sudah siap. Banyak peralatan dapur. Apa yang salah dengan itu? Anda tidak melihat prosesnya. Jika bekerja keras Anda pasti bisa mendapatkan ratusan ribu setahun. YG bilang itu pemilik kios? Mary. Hai, izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda adalah pemegang Anda. Saya beli semuanya teh. Pemilik kios memiliki sesuatu untuk dilakukan dan membelinya dengan kesulitan. Apa menurut Anda itu mudah? Toko mana yang tidak bilang itu? Saya bertanya berapa ya? 100.000. 100.000 teh. Asli menanyakan harga 20.000. Keluarga saya bilang lokasi sangat baik. 2 tahun kemudian lebih dari 20.000. Kemudian saya pikir 20.000 yuan tidak layak. Bagaimana jika rumah dibongkar dalam 2 hari? Oh, Anda berpikir terlalu jauh ke depan untuk beritahu Anda kebenaran. Toko sarapan jelek ini tidak layak 100.000. Sudah ada kendala. Tidak mungkin teh. Lokasi terlalu baik. Aku mencintaimu. Mengapa Anda begitu kekecilan kaleng? Anda belajar dari forensic saya? Lihat sekarang. Anda member tahu saya idioms. Tunggu ya, Kak. Lihat, Anda akan melihat Anda menjalankan bisnis Anda sendiri. CAI Haja I mengatakan kepada Anda bahwa saya membeli toko ini untuk memberikannya kepada Anda. Speednya teh. Keuntungan dari toko ini adalah milik Anda dan kerugian adalah milik saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Senang, Kakak menangis. Orang memiliki impian. Impian saya adalah membuka bar. Saya tidak membuka toko sarapan dengan Anda ingin menahan impian saya. Jika Anda bersikeras bahwa saya bekerja sama dengan Anda, saya hanya dapat memberitahu Anda dalam bahasa Inggris polos di sana. Tidak ada pintu. Tidak mungkin tidak ada pintu, tidak ada pintu. Dikatakan tidak ada pintunya. Tidak ada pintu, tidak ada pintu. CAI Haja saya meminta, and saya akan melakukan sendiri. Saya akan membuka rantai nasional pada saat itu. Saya sudah meninggalkan Tiongkok dan Asia. Hei, aku pikir ini bisa dipercaya. Orang Asia suka makan kue. Tapi orang Afrika belum pernah makan roti kukus. Kamu seharusnya membuka toko ini di Afrika. Penduduk bulan belum pernah melihat kue. Akan sangat bagus jika kamu bisa pergi ke bulan dengan mobil. Masuk dan keluar. Halo Pak, baik, kiriman barang dari Pak Huang sudah tiba. Tenang saja.
Oh, baiklah. Halo, halo, halo. Bagaimana ini? Baiklah, saya akan menelepon sekarang. Ayo tangkap dia basah, oke? Baiklah. Hello 114， Halo, bisakah kamu membantu saya menemukan nomor telepon Biro Perdagangan dan Industri untuk melaporkan? Buka kotaknya, apa ini? Biro Perdagangan dan Industri kami ada di sini untuk memeriksa barang-barang. Apa yang harus saya lakukan, Pak Bai? Ada sesuatu yang terjadi. Kiriman barang dari Pak Huang telah disita oleh Biro Perdagangan dan Industri. Presiden Huang juga telah ditangkap. Apa kamu baik, Qiu? Pak Tua Putih, Halo, kamu di sini. Mengapa kamu tidak datang? saya juga baik-baik saja. Melewati ini. Lalu saya ingatkan kamu untuk tidak lupa pergi ke rumah sakit kamu sudah. Mengirimiku pesan. Oh, baguslah. Baiklah dia. Benar-benar baik-baik saja. Tidak apa-apa, bukankah begitu? Kamu pergi tidur lebih awal di malam hari. MMM. Pak Tua Putih. Jangan khawatir, saya akan pergi. Baiklah. Terima kasih semuanya atas dukungan yang telah kalian berikan selama bertahun-tahun dan segala hal yang kulakukan untuk perusahaan ini. Semua orang tahu tentang perusahaan ini. Telah terjadi sesuatu yang salah. Jadi hari ini saya umumkan kerjasama kita. Ini adalah akhir. Kamu bisa ke bagian keuangan nanti. Ambil gajimu. Ada juga denda. Ada juga denda. Sewa rumah ini belum habis. Saya akan tinggal lebih lama. Kesulitan apa yang kamu hadapi, Camel? Bisa datang menemui saya. Terima kasih semuanya. Mr. Baikon. Kenapa? Saya baru beli 10 bulan lalu, dan saya masih punya beberapa Kasih pinjaman. saya perkiraan. Dibeli dengan cicilan. Situasi ini tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Saya butuh uang segera, berapa yang bisa kamu berikan? Oke, saya akan minta bos kami kasih harga ke kamu.
Botak kai kamu. Bilang kamu nganggur setiap hari seperti ini apa? Nggak takut kena petir? Petir nyambar yang tinggi dulu jadi gimana bisa kena saya? Petir nyambar yang tinggi dulu jadi gimana bisa kena saya? Siapa bilang petir nyambar yang tinggi dulu? Artinya kita harus keluar dan coba berdiri. Siapa yang mau kamu bunuh? Hei, serius apa? Kamu benar-benar nggak mau ambil alih warung sarapan ini? Tidak mungkin. Kenapa? Saya akan minta beberapa karyawan selesaikan masalah ini. Bagus untuk merenovasinya. Lalu saya, udah mikirin nama selama 2 hari ini, kamu bisa bantu saya? Saya mau ikut seru-seruan. Tapi kerja itu nggak mungkin. Kamu makin saya tinggal di rumah saya dan ambil tanah saya. Kamu nggak mau kerja lagi? Saya mau kerja, tapi orang punya mimpi. Saya mau pegang mimpi saya. Mimpi saya adalah buka bar. Saya sarankan kamu tutup warung sarapanmu sepenuhnya. Meskipun warung sarapan adalah bisnis utama kamu bisa mulai bisnis sampingan bisnis. Sampingin saya adalah bar bengkel. Mobil adalah bisnis utama saya. Ya itu yang saya bilang. Bengkel mobil adalah bisnis utama Anda. Warung sarapan adalah bisnis sampingan Anda. Lalu jual warung sarapan itu. Buka bar. Jika saya bisa membeli bar dengan menjual warung sarapan saya, akan menjualnya. Kamu sangat keras kepala bagaimana, bisa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Bisakah warung sarapan go global? Saya pergi. Lukisan yang bagus. Buat matamu lebih besar. Bagaimana itu? Ada yang salah? Baiklah itu. Baiklah asal kamu senang. Duduk dan beristirahatlah. Mungkin laporan ini kiliar pejai ini saya akan mengambilnya. Menunggu saya. Bagaimana keadaannya? Menurut gejala-gejala ini. Menurut hasil pemeriksaan. Keadaannya tidak optimis. Tapi, kita harus menunggu hasil akupuntur keluar. Halo Direktur Liu, kapan hasil akupuntur akan tersedia? Selasa depan. Apakah saya perlu melakukan sesuatu hari-hari ini? Tidak perlu untuk saat ini. Tunggu hasil tes keluar. Lalu kita akan menyusun rencana perawatan yang spesifik. Direktur Liu, maaf saya punya pertanyaan. Berapa biaya perawatannya? Itu sulit untuk dikatakan. Karena kondisi setiap pasien berbeda. Mungkin secara umum. Sekitar 500.000 atau 600.000. Bagaimana hasil tes ini berbeda dengan rumah sakit lain? Dan, Hasilnya belum keluar. Berhenti bersikap negatif, oke? Hasio. akupunktur mengatakan itu hanya bisa dilakukan Selasa depan saya. Tidak akan datang untuk mengambilnya. Jika kamu ingin menemuinya, datang sendiri. Baik. Apa yang terjadi? Tidak. Apa-apa. Mengapa kamu begitu khawatir? Apakah ahli mengatakan sesuatu padamu? Tidak ada yang dikatakan jangan. Terlalu banyak berpikir. Xiao Jie, kamu sebaiknya pulang dulu, saya punya urusan lain. Aku akan ke rumahmu untuk melihatmu malam itu. Bro, kenapa kamu pergi? Aku naik bus. Mobil kamu di mana? Aku akan memperbaiki mobilmu. Ada mobil cepat naik. Lalu aku pergi hati-hati. Halo kakak. Halo. Apakah Tuan Pan ada di sini? Apa kamu mau memperbaiki mobil? Aku punya urusan dengannya. Ah, kalau begitu Tuan Pan seharusnya ada di kantor. Terima kasih.
Apa dengan kepala botak mati? Perubahan hati. Baik Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Tukang reparasi kecil jadilah. Bos sekarang jadilah bos. Sekarang dia sangat terkesan. Apa yang ingin kamu katakan? Percakapan hari ini, aku mencoba menghindarinya. Tapi kita tetap sampai pada titik ini, aku tidak. Kau bisa berbuat apa-apa. Baik Yu, kamu tidak perlu melakukan apapun kecuali kamu punya cukup makanan. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, silakan keluar dari sini. Luo Jie menceraikanmu. Karena dia menderita kanker payudara perceraian. Ini salahku bukan salahmu. Kecuali orang-orangku uang, dan rumah semuanya milikmu aku. Sudah menjelaskan bahwa aku tidak mau rumah ini lagi. Pan Xiangdong, aku memberitahumu. Kamu harus mengikuti kesepakatan perceraian yang sudah ditandatangani, aku memberitahumu. Pan Xiangdong, aku akan menjaga kamu. Selama Tuhan masih mengizinkanku untuk menjaga kamu. Aku yang bertanggung jawab. Aku tahu ini sulit. Untuk langsung mempercayai kata-kata seperti ini. Catatan medis. Dia dan aku. Bukan hubungan yang kamu pikirkan aku. Hanyalah aktor sementara aku. Cuma berakting untuknya. Tujuan kedatanganku hari ini juga sangat sederhana. Biaya pengobatan. Perawatan Luo Jie akan memakan biaya sekitar 500.000 atau 600.000 yuan dia. Akan memulai perawatan minggu depan. Jika kamu bisa, tolong berikan aku uangnya. Transfer ke rekening ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa ikut ke rumah sakit bersamaku dan aku menyarankanmu, jangan mencari Luo Jie. Jangan biarkan dia tahu bahwa aku datang menemuimu. Aku sudah berusaha keras untuk meninggalkanmu. Aku hanya ingin menjauhkanmu dari bencana. Kamu tidak memiliki kemampuan ini sebelumnya. Tidak apa-apa. Sekarang kamu memiliki kemampuan ini. Aku pikir uang ini harus diberikan. Benar aku. Tidak akan seperti Luo Jie. Aku tahu kamu punya uang. Aku juga khawatir tentang asalnya yang tidak diketahui aku. Sudah selesai bicara, aku harap kamu bisa segera datang. Ambil keputusan yang tepat. Wow, dan lebih banyak lagi aku bisa menunggu. Luo Jie tidak bisa menunggu. Dah masuk akal kan? Itu terlalu samar. Hehehe, tenang dulu. Aku bilang belum pasti apakah ini benar atau tidak. Maaf sekali kakak. Seseorang membeli lapak sarapan pagiku pemiliknya. Telah berubah dan merenovasinya jadi aku datang terlambat. Tidak apa-apa Ping. Aku akan memberitahumu rencana kita sudah diubah menjadi jam 3 sore lusa. Aku akan ke sana lebih awal. Kamu harus tepat waktu. Oh, apakah kamu ingat ini? Jika pemilik rumah itu menolak membawamu, aku akan membantumu tinggal. Jika aku tidak bisa membantumu, kamu harus mencari cara untuk tinggal. Apakah kamu mengerti? Jelas? Tinggal adalah tujuanmu. Oh, ulangi. Hei, aku hanya bercanda. Aku ingat. Menetap adalah tujuanku dan
Ping. Setelah masuk, semua berita yang ku dengar. Ceritakan semuanya tanpa melewatkan satu kata pun. Lewatkan satu kata pun. Memberi aku, tidak ingat untuk menggunakan ini. Apa ini? Ini adalah perekam. Tekan ini untuk mulai merekam. Tekan tombol ini untuk menghentikan rekaman. Sungguh. Sangat kecil. Hei, aku sedang bicara. Ping kamu, seharusnya tidak memberitahu mereka tentang ini bukankah? Mereka bilang hanya ada satu pemilik pria. Apakah tuan rumah pria tidak punya pacar? Pacar tuan rumah punya pacar. Jika kamu bisa membantuku mengeluarkan pacar ini, gaji akan digandakan. Sungguh-sungguh sederhana. Jika kamu mengusir mereka jumlahnya akan berlipat ganda. Miss. Aku akan menjawabmu nanti. Ping. Jadi mari kita lakukan ini dulu sampai. Jampalusa Kakaku. Pergi ke Bakan. Selamat tinggal. Kenapa? Apakah kamu 1000? Tenanglah. Aku tenang apa yang kamu berikan padaku. Oke, kamu bisa pulang dan bertengkar lagi. Yang kamu pukul di sini. Tidak ada panggilan telepon yang diperbolehkan saat mengemudi. Lihat, polisi ini sedang melihatmu. Ini bukan polisi, ini petugas kota. Sangat khidmat aku. Ingin membuat pernyataan. Menjelaskan. Kamu benar, Bai Xiu. Menemukan berapa banyak. Ketika Lu Jie membuka toko pakaian anak aku, kirimkan barang kepadanya. Itu saja. Itu saja. Berdasarkan penyelidikan saya tentang Bai Xiu, bagaimana dengan orang ini? Dekan. Mungkinkah dia menipu? Lingkaran sosialnya, dia juga pembuat onar saya. Melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia dan pemilik klub malam mewah itu bermain bersama. Lihat dia melakukannya dengan Korea. Ada broker yang berspesialisasi dalam barang-barang kelas 1. Ada juga orang yang berspesialisasi dalam menjual kembali barang bekas. Hal yang paling kejam adalah saya telah melihatnya, namun itu adalah perusahaan pinjaman yang meminjamkan uang. Ada juga koneksi dengan broker hitam. Apakah Anda ingin orang seperti itu dalam lingkaran sosial Anda? Semua jenis orang, akankah dia menjadi orang baik? Apakah Anda percaya apa yang dia katakan? Jadi saya bertanya pada Luo Jie. Luo Jie adalah mantan istri Anda. Apakah Anda percaya apa yang dia katakan? Tidak, apa maksudmu? Jangan melakukan apapun dan berpura-pura baik. Qiu tidak pernah mengatakan apa-apa. Tidak, tentu saja saya percaya. Luo Jie juga ingin bertemu, karena dia adalah kunci dari masalah ini. Hanya dia yang dapat memahami kebenaran dari masalah ini. Tapi pasti ada cara untuk melihat bagaimana kita bertemu. Bisakah Anda mengatakan apa yang ingin Anda katakan sekali? Saya ingin mengatakan bahwa sekarang kita jaga kekuatan Anda di tempat. Tanggapi perubahan dengan stabil. Jangan bicara teori, katakan saja. GQ Anda telah melakukan banyak hal. Apa yang paling saya inginkan sekarang adalah mengambil uang dari Anda. Mari kita menunggu dengan tenang. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uang, dia pembohong, dia akan khawatir. Jika dia khawatir, dia akan berpikir sebaliknya. Anda membayar uang itu. Kamu bilang kamu mentransfer 1 juta. Bisa bercanda. Kamu gila, kamu gila. Siapa yang suruh kamu pukul dia? Kapan kamu pukul dia? Bagaimana bisa kamu bayar uangnya? Bagaimana bisa kamu tidak membicarakan hal ini dengan transfer uangnya sekarang? Kalau kamu ambil 1 juta kamu akan berkelahi. Aku bilang kamu sudah ditipu. Keduanya pembohong, kamu sudah masukkan keduanya. Tahu tidak? Katakan banyak. Kamu duduk aku. Hanya ingin tanya satu hal sederhana. Kalau yang baik Qiu bilang benar, Luo Jie benar-benar sakit, aku tidak akan langsung kasih uangnya. Maka kamu harus berkelahi, kamu harus langsung berkelahi. Ini membuktikan Luo Jie wanita terbaik di dunia. Aku benar-benar kasihan padanya.
Jangan bilang itu kamu. Aku akan menikahinya sekarang. Aku sudah menikahinya lagi. Aku akan merawatnya seumur hidupnya. Bukan ini akhirnya. Tapi bagaimana kalau Jiu-Jiu pembohong? Bai Qiu pembohong, dia bilang padaku. Uangnya sudah hilang istriku. Sudah ditipu. Setelah dia menipu orang, ambil uangnya dan kabur. Benar. Mari mundur selangkah. Luo Jie juga pembohong. Luo Jie bukan orang seperti itu. Luo Jie bercerai denganmu. Kenapa kamu bercerai denganku? Bagaimana kamu pergi mereka? Berdua pembohong. Apa yang harus dilakukan penipu aku? Hanya menipumu sedikit uang, mereka akan coba ambil lebih banyak uang. Karena 1 juta jumlah kecil buatmu. Mereka tahu kamu punya lebih banyak uang di belakangmu. Mereka di sini untuk ambil uangmu. Sedikit tutup, sedikit tutup. Mungkin keduanya sedang berdiri di depan pintu sekarang. Mereka merencanakan bagaimana menipu sisa uangmu. Aku hampir menekan bel pintu aku. Mulut bau. Properti. Buka pintu. Ini Luo Jie. Aku akan ceritakan tentang Pan Xiangdong. Apapun yang dia katakan saat kamu masuk. Kamu tidak boleh melakukan pembayaran kedua, kamu dengar? Tidak membayar berarti menggelengkan kepala. Kenapa kamu menggelengkan kepala? Ini menggelengkan kepala atau mengangguk? Biar aku pikir dulu. Halo. Mulai. Halo. Tidak sopan. Apa yang kalian berdua lakukan? Tidak. Apa yang terjadi dengan mantan istri Luo Jie? Timur. Kenapa kamu menutup telepon lagi saat dia meneleponku? Bagaimana? Kamu? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Siangdong, aku akan memberitahumu tidak ada makan siang gratis. Bayar kembali 2 juta harganya 2 juta dolar. Jika aku tidak bisa menjualnya, jika kamu menggigit langit, akan rugi. Menutupi waktu yang telah kamu habiskan. Lau Chai, tolong minggir aku. Bilang untuk menjauh. Luo Jie, kemarilah. Tenang. Timur. Kamu pergi. Timur. Tenang. Apa yang kamu lakukan? Luo Jie, aku tahu segalanya. Aku tahu segalanya sesuatu. Apa yang kamu tahu penyakitmu? Tubuhmu. Dan kenapa kamu meninggalkanku? Aku tahu segalanya. Kamu bilang kamu tidak bisa meninggalkanku tanpa alasan. Ikuti saja pria ini. Bai Qiu memberitahuku segalanya. Aku sudah memberinya uang untuk perawatanmu. Bisakah kita kembali bersama? Mari menikah lagi. Timur.